Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Test of Detail, Likuidasi Bertahap dalam Persekutuan, pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Enggi Septianah Putri dengan NIM 220410057 dan Ayu Sekarwulan Pujawati dengan NIM 220410006. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Baik, materi yang kita akan bahas yaitu tentang metodologi dalam merancang Test of Detail RIM Saldo. Metodologi dalam merancang Test of Detail RIM Saldo atau pengujian rinci saldo merupakan bagian penting dalam proses audit yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah metodologi, yaitu 1. Identifikasi resiko bisnis. 2. Menentukan materialitas. 3. Evaluasi resiko pengendalian. 4. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian. 5. Melaksanakan prosedur analitis. Dan 6. Pengujian rincian saldo. Selanjutnya ada tujuan audit dalam Test of Detail RIM Saldo. 1. Detail T-in, yaitu memastikan bahwa piutang usaha dalam aget real balance sesuai dengan jumlah di master file. 2. Existence, yaitu memastikan bahwa pencatatan piutang usaha benar-benar ada. 3. Completeness, yaitu memastikan semua piutang usaha telah dicatat. 4. Akurasi, yaitu memastikan semua piutang usaha tercatat dengan akurat. 5. Classification, yaitu memastikan klasifikasi piutang usaha dilakukan dengan benar. 6. Cut-off, yaitu memastikan bahwa cut-off untuk piutang usaha tepat. 7. Realizable value, yaitu memastikan bahwa piutang usaha diungkapkan dalam nilai realisasi yang benar. 8. Rights, yaitu memastikan bahwa klien memiliki hak atas piutang usaha tersebut. Materi selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan berkait atas piutang. 1. Keberadaan, yaitu memastikan bahwa semua piutang yang tercatat benar-benar ada dan dapat diverifikasi. 2. Kelengkapan, yaitu memastikan bahwa semua piutang yang seharusnya dicatat telah dimasukkan dalam laporan keuangan. 3. Akurasi, yaitu memastikan bahwa jumlah piutang yang tercatat telah dihitung dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukung seperti faktur penjualan. 4. Klasifikasi, yaitu memastikan bahwa piutang diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. 5. Cut-off, yaitu memastikan bahwa transaksi piutang dicatat pada periode yang tepat. 6. Nilai realisasi, yaitu memastikan bahwa piutang dicatat pada nilai yang dapat direalisasikan. 7. Hak atas piutang, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki hak atas semua piutang yang tercatat, menghindari masalah legal di kemudian hari. Selanjutnya, yaitu Test of Detail atas saldo. Test of Detail adalah prosedur audit yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keberadaan saldo yang tercatat dalam laporan keuangan. Prosedur ini sangat penting dalam audit karena dapat membantu auditor dalam menilai apakah transaksi yang dicatat telah terjadi secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Test of Detail: 1. Memverifikasi keberadaan transaksi. 2. Memastikan completeness. 3. Menjamin akurasi. Selanjutnya yaitu prosedur dalam Test of Detail. 1. Detail T-in, yaitu memastikan jumlah saldo pada laporan keuangan sesuai dengan catatan di buku besar dan jurnal umum. Auditor akan melakukan perhitungan footing untuk memverifikasi bahwa total saldo piutang sesuai dengan data yang tercatat. 2. Vouching, yaitu proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen asli untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat memiliki bukti pendukung yang sah. Misalnya, auditor akan memeriksa faktur penjualan untuk memvalidasi pendapatan yang dilaporkan. 3. Cash of name, yaitu dalam konteks kas, auditor melakukan perhitungan fisik untuk memastikan bahwa jumlah kas yang ada sesuai dengan catatan di buku besar. Ini termasuk pemeriksaan uang tunai, giro, dan bond.
4. Konfirmasi bank, yaitu auditor mengirimkan permintaan konfirmasi kepada bank untuk memverifikasi saldo kas klien. Ini penting untuk memastikan bahwa catatan perusahaan mengenai saldo kas sesuai dengan catatan bank. Selanjutnya yaitu ada permintaan konfirmasi atas saldo piutang. Surat konfirmasi saldo piutang adalah dokumen resmi yang dikirimkan oleh perusahaan kepada debitur untuk meminta konfirmasi mengenai saldo piutang yang tercatat. Proses ini penting dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, serta membantu memastikan akurasi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan surat konfirmasi piutang. Surat konfirmasi piutang memiliki beberapa tujuan utama. 1. Verifikasi akurasi data, yaitu untuk memastikan bahwa catatan saldo piutang di perusahaan sesuai dengan catatan debitur. 2. Mencegah kesalahan pencatatan, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan sebelum laporan keuangan final disusun. 3. Mendukung proses audit, yaitu menjadi dokumen pendukung dalam audit untuk menilai kebenaran saldo piutang. 4. Meningkatkan transparansi, yaitu menciptakan hubungan bisnis yang lebih transparan antara perusahaan dan debitur, meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis surat konfirmasi piutang. Terdapat beberapa jenis surat konfirmasi yang umum digunakan, yaitu 1. Konfirmasi positif. Debitur diminta untuk memberikan konfirmasi secara aktif mengenai saldo yang tercantum. Jika ada ketidaksesuaian, debitur harus memberikan penjelasan. 2. Konfirmasi negatif. Debitur hanya perlu merespons jika tidak setuju dengan saldo yang tercantum. Jika tidak ada balasan, saldo dianggap benar. 3. Konfirmasi saldo akhir bulan. Digunakan untuk mengkonfirmasi saldo piutang pada akhir periode tertentu. 4. Konfirmasi satuan piutang. Mencakup rincian saldo awal bulan dan perubahan selama periode tertentu. 5. Konfirmasi faktur belum terbayar. Hanya mencantumkan faktur-faktur yang belum dibayar untuk mempermudah proses konfirmasi. Demikian materi kami bisa sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, atau ada beberapa pertanyaan yang tidak kami sengaja. Kami dari kelompok 2, ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens selama kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.